Ayo, Soal S2 S3 Anda mau jawab. dipertanyakan. Oke. Bagaimana bisa Presiden ke-7 kita Joko Widodo melihat rakyatnya seperti ini? Kiranya menjadi pemimpin itu harus memiliki jiwa kesatria, welas asih, dan jujur. Hanya perkara kecil dan tidak sulit memecahkannya. Ijazah, satu benda di mana 280 juta orang di Indonesia dituntut untuk memilikinya. Kerja apapun membutuhkannya, mendapatkannya, sulitnya juga minta ampun. Kenapa seorang presiden yang menjabat 2 periode, 10 tahun lamanya enggan memperlihatkannya? Mungkin kalian berpikir ini adalah domain pribadi. Mungkin saja benar bagi kita rakyat jelata. Namun begitu, adakah data penting dan rahasia di dalam setiap ijazah di setiap individu dari kita? Kita si rakyat jelata mau tidak mau memfotokopi, men-scan di mana-mana dokumen pribadi. Mencoba berbicara tentang privasi, padahal data pribadi tak pernah terlindungi. Namun ini bukan perkara ijazah saya atau Anda, manusia terpinggirkan yang tidak memiliki apapun, uang ataupun jabatan. Ini perkara ijazah mantan presiden, seorang penyelenggara negara, si pemuncak kekuasaan. Kalau ijazah itu domain pribadi, apakah kabar Deddy Corbuzier yang viral belakangan ini? Bukankah seberapa besar Anda berpenghasilan lebih sensitif dari sekedar ijazah? Atau mereka adalah penyelenggara negara, normal rasanya dokumen formil dari ijazah sampai harta diketahui publik dalam negeri. Ijazah tak bisa digadaikan, tak bisa dijadikan jaminan, mentok hanya untuk lamar kerja. Lamar pacar pun seringnya juga mental juga. Namun nampaknya untuk Jokowi, ijazah ini lebih dari sekedar itu. Ketika rakyat mengupload KTP di internet, dia bahkan tidak mau menunjukkan ijazahnya ke rakyatnya sendiri. Padahal di dalamnya tidak ada nick, tidak ada username, ataupun password m-banking. Aneh tapi nyata, apakah di kejauhan Presiden ke-7 ini begitu menikmati pertengkaran rakyatnya yang seperti ini? Kini beberapa orang mulai bertanya kembali, bagaimana sebetulnya kepribadian sosok ini? Damar, seseorang yang dulunya melihat Jokowi adalah sosok yang biasa saja, tidak suka juga tidak benci. Namun ketika masalah ini berlarut-larut dan sang presiden enggan menunjukkan ijazahnya terbuka, bahkan polisi pun hanya mampu menampilkan fotokopi. Sedangkan barisan tidak percaya memiliki argumen pasti, pertanyaan yang jelas seperti mana usia tintanya, mana usia kertasnya, yang mana sampelnya, apa sampelnya asli. Kami ini tanya asli tidaknya, kenapa pengujiannya kecocokan dengan sampel. Sungguh aneh memang, sampai hari ini sang presiden ke-7 tidak muncul dengan ijazahnya yang terbuka. Orang-orang netral mulai jengah, rasanya bak ditembak gunung es yang jatuh. Perkara sederhana tapi dibuat rumit. Ada yang berujar benar-benar tidak kesatria, ini hanya perkara ijazah, tinggal tunjukkan. Ada juga yang berujar cuma ijazah, kenapa dipermasalahkan? Dan keduanya betul, dan keduanya memiliki solusi yang sama. Sang presiden tampil dengan ijazahnya terbuka. Biarkan saja semua orang melihat dan menelitinya. Toh asli bukan? Tidak ulas asih, tidak kesatria, tidak bertanggung jawab. Semuanya mundar-mandir mulai menggambar ulang tentang cerita sosok ini. Sosok yang dulu dikenal sederhana dan rakyat itu sendiri. Kini banyak orang dilaporkan menyebar berita bohong. Dan mungkin saja di sisi lain, seseorang tersenyum di rumah melihat selembar kertas di lemarinya. Padahal selembar itu dulunya digunakan untuk domain publik. Pemilihan wali kota, gubernur, sampai presiden. Di mana-mana terpasang baliho dengan gelar insinyur. Gelar yang berasal dari selembar kertas itu. Kiranya memang tidak penting kita ini mengetahui gelar itu asli atau bukan. Gelar yang sama didapat seperti kita yang lembur skripsi 7 hari 7 malam. Diserang asam lambung, juga kritik pedas dosen pembimbing. Patah hati, begitulah yang dirasakan sebagian orang. Kenapa sosok yang dulu sederhana, sekarang telah menjelma menjadi sosok yang sangat berbeda. Apa yang sesungguhnya terjadi? Siapa orang ini sebenarnya? Sebuah misteri yang entah kapan akan tersingkap tabirnya. Damar, seseorang yang dulunya netral dan menghindari narasi provokasi, kini pun mulai menyukai paparan sosok yang dikenal sebagai sang penjahit nalar, Rocky Gerung. Salah satunya yakni ekspresi Prancis yang disebut noblesse oblige, obligation behind the nobility, yang memiliki arti seorang bangsawan memiliki tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi. Memang betul kita hidup di dalam lingkungan demokrasi di mana pemimpin dipilih bukan karena garis keturunan. Namun begitu, corak masyarakat belumlah berubah. Budaya feodal masih kental. Presiden adalah sosok yang terhormat dan tak tersentuh. Paradoks yang tiada habisnya. Demokrasi, enam presiden bak korak suci yang tak tersentuh. Jika mengikuti fakta ini, maka presiden sebagai orang nomor satu, sosok yang dihormati dan disegani, memiliki tanggung jawab moral sebagai seseorang yang memiliki nobility atau kehormatan itu sendiri. Sungguh tak elok
Hanya karena ijazah, puluhan orang akan menjadi bulan-bulanan hukum yang ditarik ke kanan dan ke kiri, yang pada dasarnya penyelesaiannya cukup sederhana. Berikan lembar kertas itu, silakan uji, ini asli. Pukul sang penantang dengan fakta itu sendiri. Sungguh tak perlu memang memperpanjang dan memperumit perkara yang sejatinya sederhana. Dan kunci ada di sang presiden itu sendiri. Namun rakyatlah yang mendapati dirinya yang menjadi si pembuat gaduh. Kini mulai bermunculan wajah-wajah baru. Wajah-wajah baru yang dengan senang hati membahas dan membedah ijazah yang beredar. Sang pengedar lolos, si pemeriksa masuk laporan. Bukan mendulang suara, namun langkah ini akan menggulung menjadi bola salju, menggerus simpati dan empati, lalu melahirkan pusara emosi baru.